kali kau ganggu laki aku. Sebuah film yang berasal dari Malaysia yang diberi judul Puaka Janda. Inilah kisahnya. Sebuah keluarga kecil yang terdiri dari bapak, emak, Meriam, dan adik laki-laki bernama Haris. Bapak dan ibu bekerja di sebuah kebun milik seorang yang kaya raya, yaitu Atuk Liman. Atuk orang yang sangat baik, yang sangat peduli dengan kehidupan Mariam dan keluarganya. Suatu hari saat bekerja, emak meminta Mariam untuk mencari adiknya. Dia pun pergi. Ternyata Haris sedang bermain bola bersama Mail dan teman yang lain. Tapi karena saat menendang bola, Haris mengenai Mail, jadi Mail tidak terima itu. Dia langsung mendekati Haris dan langsung memukulnya. Perkelahian pun terjadi hingga Mariam datang melerai mereka dan membawa Haris pergi. Sesampainya di kebun, di sana sudah ada Atuk Liman yang datang untuk memberikan upah bapak. Dan kesehatan bapak hari itu tidaklah baik. Melihat Haris yang mengalami luka, Atuk meminta agar membawanya ke dokter. Tapi bapak menolak dengan alasan tidak ada uang untuk berobat. Kemudian emak membawa Haris pulang. Sesak nafas. Jomlah lihatlah. Pada malam harinya, seorang wanita yang tidak waras datang. Ia bernama Gaya. Dia datang mencari Mariam, meminta makan malam untuknya. Mariam dengan senang hati memberikan walaupun emak melarang, sambil mengatakan, untuk apa diberikan, kita saja kekurangan makanan. Setelah mendapatkan makanan, Gaya langsung pergi ke sebuah gubuk di tepi sungai. Namun belum pun makanannya habis, Mail dan temannya datang, mengusir Gaya dan membuang sisa makanannya. Gaya marah sambil berdiri, dia membacakan mantra, memanggil roh jahat untuk datang. Mail yang melihat itu tertawa dan memperoloknya, menganggap apa yang dilakukan Gaya adalah sebuah lelucon. Namun tiba-tiba pohon-pohon yang ada di sana bergoyang, dan satu orang-orangan kayu keluar dari air. Melihat itu, Mail dan temannya ketakutan. Mereka pun langsung berlari pergi. Alamak pun, mak pun tahu kan dia macam tu. Keesokan harinya, Mariam ingin memasak. Tapi saat membuka tempat beras, ternyata berasnya terlalu sedikit untuk dimasak. Kemudian Haris datang bertanya kapan Mariam akan masak. Perutnya sudah terlalu lapar, dan Haris pun tidak mau sekolah. Dia malu belum membayar SPP. Mariam memanggil emak, meminta agar upah bapak sebaiknya dibayarkan untuk uang sekolah Haris. Tapi emak menolak karena banyak hutang yang harus dibayar, dan meminta Mariam untuk ke kedai Atuk Liman, meminta barang sembako, dengan pembayaran dipotong upah bapak. Mariam pun pergi. Sesampainya di sana, dia langsung mengangkat sekarung beras dan meletakkannya di meja kasir. Kemudian Kia, istri Pak Liman datang, mengambil beras yang ada di atas meja, kemudian berkata, dibayar pakai apa? Hutang lagi. Bukan hanya itu, Bu Kia juga berteriak sambil memanggil para pembeli tokonya, mengatakan kalau Mariam menggoda suaminya agar mendapatkan barang-barang gratis. Mariam hanya diam mendengarkan ocehan Bu Kia. Kemudian Pak Hilman datang memarahi istrinya dengan mengatakan kalau orang tua Mariam sangat berjasa kepadanya. Mereka lah yang telah bersusah payah merawat kebun, jadi tidak masalah mereka mengambil barang, karena pembayarannya akan dipotong upah mereka. Atuk Hilman langsung memberikan beras kepada Mariam dan mempersilakannya mengambil barang-barang yang lain. Di kebun saat membersihkan tanaman, emak meminta ke bapak supaya meminta upah lebih ke Pak Hilman, karena upah yang seperti biasa tidaklah cukup. Apalagi biaya sekolah Haris cukup mahal. Bapak tidak menjawab omongan emak. Beliau tiba-tiba memegang dadanya dan jatuh pingsan. Melihat itu, emak langsung berteriak meminta bantuan, membawa bapak pulang. Kau tak payah nak petik nama laki aku, Terbaring sakit, bapak meminta maaf kepada Atuk Ilman karena tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya. Atuk Ilman menasihati bapak agar tidak memikirkan itu, sebaiknya fokus menyembuhkan penyakit. Dan untuk membantu keuangan keluarga, Atuk Ilman menawarkan pekerjaan kepada Mariam untuk menjadi penjaga tokonya. Dengan senang hati, pekerjaan itu diterima Mariam. Malam harinya sebelum tidur, Mariam duduk di tangga rumah. Kemudian Gaya datang memberikan ranting kayu dan meminta Mariam meletakkannya di bawah bantal. Setelah Gaya pergi, Mariam tidak tahu untuk apa ranting itu. Dia membuangnya.
Kemudian dia masuk untuk tidur. Saat telah terlelap, Maryam terbangun mendengar suara bapak yang sedang batuk. Dia keluar dari kamarnya, mendekati sambil memanggil bapak. Tapi saat memegang pundak bapak dan memutarkan badannya, Maryam sangat terkejut. Mukanya hancur menakutkan. Dia berteriak ketakutan, dan ternyata itu hanyalah mimpi. Tapi saat terbangun, dia melihat ranting yang tadinya telah dia buang, sekarang ada di atas kasurnya. Di tempat lain, Gaya tertidur di gubuk tempat biasanya dia tinggal. Tiba-tiba Mail datang menyekapnya dan memasukkannya ke dalam karung, membawanya pergi keluar desa, membuang wanita itu di salah satu pinggiran kota. Setelah bisa melepaskan diri, Gaya tertawa dan berlari untuk kembali pulang. Pagi harinya, saat membersihkan kamar, Maryam menemukan barang aneh yang diikat dengan kain hitam. Ia pun langsung memanggil emak, mengatakan kalau itu adalah guna-guna, dan berusaha meyakinkan emak kalau bapak sakit bukan karena jantungnya bermasalah, tapi karena telah diguna-gunai orang. Setelah itu Maryam pergi bekerja, tapi sesampainya di sana dia kembali diusir. Bu Kia tidak terima Maryam bekerja di kedainya. Namun Atuk Ilman datang, memarahi Bu Kia, mengatakan kalau semua keputusan ada di tangannya, dan Atuk pun melarang Maryam pulang, meminta agar dia tetap bekerja. Bu Kia menangis, kemudian putrinya Kerina datang, menyalahkan Maryam sebagai penyebab orang tuanya bertengkar, dan membawa ibunya pergi. Setelah kepergian mereka, Atuk Ilman merasa dadanya sesak, dan meminta Maryam untuk mengambil minyak. Dia pun pergi, tapi tanpa sengaja dia mendengar obrolan ibu dan anak itu, yang berharap Atuk cepat meninggal agar mereka bisa mendapatkan warisan. Setelah mendengar itu, Maryam kembali menemui Atuk. Sambil memasang minyak di tubuhnya, Atuk bercerita yang ternyata Kerina bukan anak kandung mereka, melainkan anak yang mereka angkat. Atuk pun berucap kalau dia akan tenang meninggalkan dunia ini setelah bisa mendapatkan anak kandung. Atuk pun pada saat itu memuji kebaikan dan kelembutan Maryam. Maryam adalah calon istri idaman. Mendengar itu, Maryam jadi salah tingkah. Atuk Ilman pun kembali melanjutkan ucapannya dengan mengatakan kalau Maryam tahu apa maksudnya. Maryam mencoba mengelak dengan mengatakan kalau dia akan kembali merapikan barang-barang. Maryam pun meninggalkan Atuk Ilman. Calon isteri yang saya cari-cari. Di tempat lain, Mail datang ke kebun berniat mencuri ayam. Tapi pada saat memasukkan ayam ke karung, Gaya datang mengejutkannya. Mail terkejut, apalagi pada saat melihat ke arah Gaya. Dia seperti melihat wajah hantu yang membuatnya sangat ketakutan. Kemudian Mbah Patin datang mengusir Gaya, dan ternyata Mbah Patin adalah orang yang membuat Gaya menjadi orang gila. Gaya memiliki ilmu hitam yang tidak bisa ia kendalikan. Bu Kia memperkenalkan seorang pria bernama Lutfi kepada Atuk Ilman, agar Lutfi diperbolehkan melanjutkan pekerjaan orang tua Maryam. Tapi Atuk Ilman menolak. Dia tahu kalau Lutfi adalah pacar Kelisa. Mereka berniat tidak baik kepada harta kekayaannya. Esok paginya Bu Kia berpura-pura baik kepada Maryam dan meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan. Ternyata semua itu adalah kebohongan. Kalisa tiba-tiba menggunting paksa rambut Maryam, berniat akan mencoba mengguna-gunainya. Benar saja, mereka datang menemui Mbah Patin, mengeluhkan kenapa keluarga Maryam tidak juga mati. Malah yang sakit hanya bapaknya saja. Mbah meminta mereka bersabar, semua membutuhkan waktu. Kemudian Bu Kia mengeluarkan rambut Maryam, meminta agar dilakukan hal mengerikan kepadanya. Mbah langsung membacakan mantra, kemudian memotong ayam untuk mengambil darahnya. Mbah pun meminta agar jampi-jampinya itu dibakar pada saat tengah malam dengan api yang terus menyala. Mereka boleh meminta apapun yang mereka inginkan yang akan terjadi kepada Maryam. Waktu tengah malam tiba, ibu dan anak itu menyalakan api, melemparkan jampi-jampi itu ke dalamnya sambil meminta kesakitan dan kematian untuk Maryam. Maryam sendiri yang sedang tidur merasa sesak. Badannya terasa panas dan terus berkeringat. Keadaan semakin memburuk, nafasnya tersengal-sengal. Kemudian Gaya datang menyiramkan air ke api unggun tersebut, yang membuat mantranya terputus. Jahanamlah kau, hancurlah kau Maryam. Keesokan harinya, emak meminta Atuk Ilman datang ke rumah. Ternyata emak dan bapak telah menyetujui Atuk untuk menikahi Maryam.
karena menganggap Atuk bisa mengubah hidup mereka, bisa membantu pengobatan bapak dan biaya sekolah Haris. Sambil menahan air mata, Maryam tak bisa menerima ataupun menolak. Dia hanya bisa menangis sambil menyebut kata Emma, Bapak. Aku suka Kak Mariam. Atuk Liman memberitahukan istrinya kalau dia akan menikahi Maryam, yang membuat Bu Kia tentu saja tidak akan menerima itu. Kalisa membuat rencana, membayar Mail, meminta agar Mail mempermalukan Maryam, kemudian menyebarkan video memalukan itu yang membuat bapaknya batal menikahi Maryam. Pada saat jalan sendirian, Mail dan temannya menarik dan membekap Maryam, menundurkannya, kemudian mencoba mengambil video saat laki-laki itu menyentuhnya. Pas pada saat bersamaan, Haris lewat di tempat itu. Melihat kakaknya disakiti, dia mencoba menolong, memukul Mail, tapi karena dia sendirian, jadinya malah dia yang babak belur. Melihat keadaan Haris yang terbaring luka dan tidak memiliki uang untuk berobat, Maryam mengatakan kalau dia setuju untuk menikah dan akan membalaskan sakit hati keluarganya. Kemudian dia datang ke rumah Atuk Ilman, bertemu anak dan istrinya. Maryam pun mengatakan kalau dia adalah calon istri Atuk. Dia pun mendorong Bu Kia pada saat akan menamparnya. Maryam pun memperingatkan mereka agar tidak membuli keluarganya. Jangan main-main dengannya lagi. Pernikahan telah dilaksanakan. Maryam dibawa tinggal di rumah Atuk yang membuat Bu Kia terbakar cemburu. Tidak ingin Maryam berada di sana. Tapi apalah dayanya, Atuk Ilman sedang jatuh cinta. Dia pun tidak peduli kalau Bu Kia akan keluar dari rumah. Apalagi Maryam yang penuh dengan kelembutan, yang sangat memanjakan dan selalu memanggilnya dengan kata sayang. Maryam kembali mengingatkan Bu Kia kalau dia akan balas dendam, membalas perbuatan Bu Kia dan Kalisa terhadap keluarganya. Melihat kekalahan mereka, Bu Kia dan Kalisa kembali menemui Mbah Patin, bertanya kenapa keadaan semakin buruk. Maryam sekarang berada di rumahnya. Mbah Patin meminta mereka untuk bersabar dan memastikan kalau Mail akan melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Suatu malam Maryam sedang memasak, kemudian dia pergi dari dapur. Pada saat itu Mail memasukkan sesuatu ke makanannya sedang dia masak. Waktu makan malam tiba, Maryam menghidangkan makanan kepada suami dan keluarganya. Mereka menyantap makanan dengan nikmat, dengan candaan dan senyum kebahagiaan. Tapi Maryam tidak makan malam itu. Setelah selesai makan, saat dia berbincang dengan Haris, dia melihat gelagat Haris yang aneh. Kemudian tiba-tiba Haris terjatuh, muntah-muntah, kejang, kemudian tak sadarkan diri. Begitupun dengan anggota keluarga yang lain. Maryam berteriak meminta bantuan, tapi tak ada yang dapat diselamatkan. Semua keluarganya meninggal dunia. Bu Kia dan Kalisa merayakan kemenangannya dengan tertawa lebar sambil bercanda. Dan saat Maryam datang, mereka mengusirnya sambil menertawai keadaannya. Maryam meratapi kepergian keluarganya. Di makam dia bersumpah akan membalaskan dendam. Kemudian Gaya datang menawarkan diri untuk membantunya. Singkat cerita, Gaya mengajarinya ilmu hitam. Walau awalnya Maryam sempat ragu, tapi karena dendam dia menerima ilmu itu. Setelah sekian lama berguru ke Gaya, tibalah waktunya mereka balas dendam. Orang pertama yang mereka habisi adalah Mbah Patin. Pada saat Mbah tertidur, Maryam yang bekerja sama dengan Gaya mengguna-gunainya dengan perantara boneka kecil. Mereka menusukkan beberapa paku sehingga Mbah merasa dadanya sakit, yang membuat ia tidak dapat bernapas hingga ia meninggal malam itu. Bu Kia dan Kalisa datang ke rumah Mbah Patin. Mereka terkejut melihat orang ramai dan ternyata Mbah Patin telah meninggal. Di sana juga ada Maryam yang mengatakan kalau itu adalah balasan untuk orang yang telah menyakiti keluarganya. Perkataan itu membuat Bu Kia dan Kalisa ketakutan. Setelah itu Maryam ingin melanjutkan pembalasan dendamnya. Orang kedua adalah Bu Kia. Dia mulai membacakan mantra yang membuat Bu Kia yang sedang tidur merasa kepanasan, disertai rasa sakit. Dia berteriak, kemudian Kalisa datang menyadarkan ibunya, mengatakan kalau itu hanyalah mimpi. Setelah kejadian itu, Lutfi yang telah menjadi suami Kalisa bertanya sebenarnya apa yang telah mereka perbuat. Awalnya Kalisa enggan mengatakan kejadian yang sebenarnya, tapi karena Lutfi terus mendesak dan berjanji akan membantu, Kalisa pun bercerita
kalau merekalah yang telah menghabisi keluarga Maryam. Mendengar itu, Lutfi pun menghubungi seorang ustadz untuk meminta bantuan. Pada malam harinya, Maryam kembali ingin menyakiti Bukia dengan mantra yang membuatnya kesakitan, hingga akhirnya terjatuh dan Bukia pun meninggal. Kemudian Pak Ustadz datang membacakan ayat-ayat Al-Quran yang membuat Maryam kesakitan. Dia tidak sanggup menahan rasa sakit itu. Karissa meminta maaf kepada Maryam atas semua perbuatannya. Maryam bisa menerimanya, tapi bagaimana dengan keluarga yang lain? Apakah mereka bisa memaafkanmu? Jawab Maryam. Setelah kejadian malam itu, Karissa mengalami gangguan jiwa. Dia tertawa dan terkadang dia berteriak di kebun warisan ayahnya. Dia seakan-akan mendengarkan bisikan dari orang-orangan kayu yang ada di kebun itu. Lutfi berusaha sabar membantu semua kebutuhan istrinya. Tapi ternyata Lutfi adalah anak dari Gaya. Mereka sengaja membuat rencana masuk ke keluarga itu, menghancurkan mereka dan memperalat Maryam hingga mereka dapat menguasai harta warisan atau ilman. Dan hal itu pun telah diketahui Maryam. Dia datang ke rumah Gaya dengan sebuah pisau di tangannya. Perlahan dia mendekati wanita yang ia anggap saudara itu. Kemudian dia tusukkan pisau itu berkali-kali ke tubuh Gaya. Puas hati aku.